semuanya, aku Jemima, aku adalah produser STRDC Recital 2023 Uncountable. Audisi itu diadakan 2 hari, itu ada di tanggal 7 sama 8 Juli. Genrenya sebenarnya kita cuma genre besar aja nih, ya. Sebenarnya kan kalau secara piece kita total ada 10, ya. Tapi secara genre kita rangkum dalam lady style, terus habis itu ada jazz atau contemporary, sama ada Nuwa, ya, choreography, sama ada hip hop. Jadi ada 4 genre besarnya. Tapi kalau di expand totalnya ada 10 piece. Yang ikut banyak. Sebenarnya kita ada 2 ya, kita ada online sama offline. Jujur yang offline itu dikit ya. Kita pikir kenapa ya, kok agak sepi. Paling kayaknya sekitar cuma 70-an kali ya, 60 atau 70-an gitu yang total datang dari 4 genre itu. Jadi kita agak shock ya. Tapi kita lihat tanggalnya, oh ternyata itu masih tanggal anak-anak libur sekolah. Jadi masih pada pergi itu, belum pada pulang. Akhirnya kita bikin online audition. Yang ternyata bisa sampai 50 orang lebih. Jadi total ya ada 130 orang lah yang audisi. Mantap. Vibe sama respon student tentunya itu benar-benar euforik sih. Soalnya biasanya kita punya recital itu kan setiap 1 tahun, ya kan? Tapi tahun ini kita bikinnya 1,5 tahun dari yang sebelumnya. Jadi lebih lama nih penantiannya dan lebih lama juga mereka mengasah skill mereka nih sepanjang di kelas gitu. Jadi mereka kelihatan banget antusias karena kita lihat lagi ya, tadi sampai 130 auditioners, terus yang mereka datang juga udah pada siap gitu. Kita lihat bukan yang ala-ala cuman pengen nampang doang, tapi mereka beneran siap dan mereka mau belajar. Jadi I think it's very good this year. Yang lolos tuh jujur bisa sampai 95%. Kenapa? Soalnya kebanyakan dari mereka adalah memang student-student STRDC. Dan kita udah lihat juga progres mereka. Jadi nggak cuma dari audition ya, tentunya audition adalah faktor paling besar. Tapi kalau kita lihat juga progres mereka selama mereka latihan di STRDC, we can see that they can improve gitu selama latihan recital. Jadi 95% masuk. Nah, tapi ada juga teman-teman yang memang kita undang dari luar ya, jadi kayak handpick gitu ya kita sebutnya. Supaya mereka juga merasakan apa sih recital STRDC gitu ya, dengan harapan tahun depan siapa tahu mereka mau ikutan recital STRDC lagi. Sebenarnya kita pasti ngelihat dari segi audisi ya, itu tuh mereka udah belajar koreografinya matang nggak sih? Kalau misalnya mereka matang belajarnya, itu bisa menandakan bahwa mereka benar-benar prepare dan mereka benar-benar pengen gitu loh untuk ikut recital kita. Jadi itu menjadi salah satu kriteria. Lalu tentunya kita juga ngeliat dong teknik mereka seperti apa. Apakah sudah cukup gitu ya terpoles untuk ikutin koreografi recital, atau orang yang kita lihat bisa belajar gitu. Jadi itu juga menjadi kriteria kedua. Dan kriteria terakhir adalah bagaimana dia membawakan koreografi itu. Kalau dia cuma gerak doang, nggak pakai ekspresi, ya itu namanya bukan menari, ya kan? Nah, jadi showmanship atau performance itu tuh penting banget sebagai kriteria yang ketiga. First meeting recital itu lumayan hektik karena kita ada banyak department ya. Kita ada marketing sponsorship, ada dari tim visual and script writing, terus ada juga dari logistics, booth, dan segalanya ya, banyak banget gitu kan. Dan masing-masing tuh memiliki pekerjaan yang task list-nya tuh banyak banget gitu. Jadi pas kita pertama kali kick off meeting, kita benar-benar harus detail dan panjang banget ya, kayaknya bisa sampai 4 jam deh meetingnya. Karena mikirin tuh task list masing-masing apa aja. Udah gitu, orang-orang kan punya pemikiran yang beda-beda kan untuk budget. Ya, sebagai produser saya harus menjaga ketat banget budgetnya. Itulah yang susah. Yang dibahas adalah satu budgeting ya. Lalu yang kedua tadi aku bilang ada deskripsi kerjaan mereka tuh apa aja, scope-nya. Lalu apakah panitia-panitia yang kita miliki saat ini apakah cukup atau kita mesti nambah gitu kan. Menurut aku 3 itu yang kemarin kita benar-benar bahas, karena 3 itu aja udah 4 jam selesainya gitu sih. Kalau nggak kick off meeting kita nggak saling kenal ya panitia, meskipun semua panitianya itu anak-anak yang udah lama di STRDC. Tapi kalau kita nggak ada kick off, kita nggak bisa ngebahas bareng-bareng visi misi kita mengadakan recital ini tuh apa sih. Terus mungkin cara kerja aku dengan cara kerja kamu tuh beda. Nah, kemarin itu kita juga ngebahas
enaknya gimana ya sistem kerja kita. Jadi dengan kita ngumpul bareng-bareng, kita saling kenal dan kita saling nyatuin juga cara kerja yang enak buat kita semua. Hai, nama aku Katia Josephine dan aku sebagai Assistant Artistic Director di STRDC Recital 2023 ini yang berjudul Uncountable. Nah, tema untuk recital kita this year itu time atau waktu. Dan kenapa sih kita memilih theme time ini untuk this year's recital? Ini seperti tadi aku bilang kan judulnya Uncountable ya, gitu, STRDC Recital 2023 Uncountable. Dan time as something that is bisa countable atau bisa dihitung, dan juga unable to be counted atau uncountable as we state in our title gitu. Jadi waktu ini sebenarnya it's more than just something yang kita spend tiap harinya, tiap detik, tiap menit, tiap jam gitu, or days even or years. It's more than that, but it lies deeper. And because waktu ini sebagai infinity, juga karena we still have more time gitu, karena kita mikirnya we still have tomorrow gitu, dan we don't know when waktu kita waktu yang berjalan in this world itu ends. Tapi as we know we're gonna die juga anyway kan, jadi waktu yang sudah you spend atau yang udah hilang, it's gonna be gone forever juga, and you're not gonna be able to get it back gitu. Every each second gitu, every day gitu, whatever you do in those times will be akan hilang gitu. So banyak sih konsep-konsep yang bisa diambil di under time ini yang memayungi this whole theme for this recital. So that's why lewat tema time ini as something yang sebenarnya simple juga, banyak banget things that we can play around it yang bisa kita bikin relatable with you guys as the audience as well gitu, and which we hope that kalian juga bisa relate and feel touch with this concept. Dan apa sih bedanya recital tahun ini dengan recital tahun-tahun sebelumnya gitu ya, seperti recital 1 which is purpose dan recital 2 last year itu how are you ya. Nah, di recital kali ini time ini tuh bedanya kita pengen meng-season the whole dance pieces itu dengan fantasy. Nah, maksudnya apa sih fantasy ini gitu? Nah, pasti banyak dong yang udah sering ngelihat pementasan yang diambil dari cerita dongeng gitu, like for example Alice in Wonderland, Cinderella gitu. Nah, kita tuh dari konsep-konsep and the story yang koreografer udah pilih itu sebenarnya bukan pengen membawakan samping kayak gitu, cuman kita fantasinya ini tuh lebih kayak visual dan color palette that we use gitu, yang bisa yang lebih bright and bold colors gitu, so you'll see that. And then the costumesnya juga agak lebih kompleks dari sebelumnya gitu, jadi gak akan ada baju-baju yang ready to wear atau lebih biasa gitu, like as we humans biasanya pakai setiap harinya gitu ya. Cuman emang lebih berkostum dan lebih ada macem-macemnya gitulah, tambahan-tambahannya gitu. So kita rada akan effort di situ juga to deliver this fantasy thing. And then setelah itu bedanya sama yang tahun lalu tuh, recital kali ini tuh tidak ada collab pieces sama sekali. Jadi if you watch our last year's recital itu kita ada beberapa kolaborasi ya dari satu koreografer dengan koreografer yang lain gitu, yang mereka gabung untuk meng-create a piece together gitu. So this year sih nggak akan ada itu, tapi like tiap choreographers tuh bener-bener work on their pieces themselves gitu, dan lebih authentic dengan ciri khas mereka masing-masing gitulah ya. Dan ada berapa pieces sih di recital tahun ini? For this recital itu kita ntar ada 11 pieces yang excluding guest performers yang bakal ada di opening of the showcase-nya juga ya. So don't miss out as well. Cuman untuk acara intinya itu ada jumlahnya tuh ada 11 pieces, dan ini ranging from different dance genres yang
contohnya dari hip hop, choreography, contemporary, K-pop, ladies, and also jazz funk juga. Jadi we wish that dengan genre-genre yang beragam ini, you guys can witness the versatility dan the variety of how dance can be and how it can be created, and we hope that it will please you guys as an audience as well. Halo, saya Sandi. Saya sebagai koreografer dan juga director di Recital 2023 Uncountable. Alasan saya untuk membuat Recital adalah very simple. Saya cuma ingin menyediakan sebuah platform untuk dancer untuk bisa berkarya dan juga bisa merelasikan atau menselebrasi apa yang sudah mereka pelajari selama mungkin sebulan, 2 bulan, atau mungkin ada yang bertahun-tahun gitu kan, mereka ikut kelas dance, dan ini waktunya mereka untuk mengekspresikan, untuk menselebrasikan apa yang udah mereka pelajari. Ditambah lagi, saya pengen banget bisa berkontribusi di Dance Society Jakarta ataupun Indonesia untuk memberikan sebuah legacy seni pertunjukan yang semoga dari tahun ke tahun ini adalah sebuah event yang bisa memberkati banyak orang, apalagi dance enthusiast. Oke, proses Recital dari 2020 itu kita sempat pandemi, terus habis itu kita 2022 kita mulai lagi, dan di 2022 itu kami decide bahwa kita bikinnya itu 1,5 tahun. Karena menurut kami untuk production yang kami mau lakukan ini adalah kami mau benar-benar productionnya yang settle, yang benar-benar yang maksimal, sehingga kami perlu waktu yang lama untuk kami bisa mengolah sebuah konsep menjadi bentuknya pertunjukan. Jadi biasanya kita habis Recital 2022 kemarin, kita break dulu setengah tahun, 6 bulan gitu, and after that kita mulai produksi lagi 1 tahun kemudian, sehingga mesin yang menggerakkan di Recital ini nggak kecapean gitu. Jadi biar nggak aus gitu, dia juga nggak bakal jadi kayak aduh abis ini bikin lagi Recital, abis ini Recital gitu. Jadi better mereka bisa lebih rileks sebentar. Ya karena mungkin saya backgroundnya dari organisasi dan juga saya juga udah melihat banyak pertunjukan. Kami pengen banget STR di sini membuat sebuah pertunjukan yang nggak hanya pertunjukan kelas atau pertunjukan kenaikan kelas, tapi kami juga akan mengolah pertunjukan ini dari kami bikinnya dari konsep dulu, and after that kami bikin dulu pre-productionnya, kami pikirin bagaimana konsep ini menjawab kebutuhan, and then after that setelah itu kami baru ngolah pre-productionnya, which is itu kita ngolah script, kita ngolah cerita, kita ngolah lagu, and after that baru kita audition, and after audition baru kita mengolakan production, and di production itu sendiri kita ada vetting 1, vetting 2, vetting 3. Untuk kami pengen benar-benar setiap orang yang akan menonton Recital ini benar-benar merasa worth it untuk mereka nonton gitu, untuk mereka kasih waktu, meluangkan waktu, meluangkan tenaga mereka, even money mereka, of course karena kita jual tiket, sehingga mereka berasa bahwa memang this production itu perlu disupport lebih. STR